kedua bulan Agustus ya, tanggal 8 tanpa terasa Bapak Ibu. Kita sudah masuk bulan Agustus, bulan ke-8 di minggu kedua. Kita bersyukur kita diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan. Iya, luar biasa. Jemaat yang sakit sudah pada sembuh. Wah, luar biasa. Kita bersyukur ya. Tidak ada lagi kepedihan, tidak ada lagi kesusahan. Kita jadikan hari ini hari mengucap syukur. Ya, puji Tuhan. Seberapa yang sudah bisa bergabung, shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pagi ini di tengah-tengah kita selain hambanya Pak Pendeta Hari Paulus Prabowo dari Karanggede, Boyolali, ya bersama kita ada Ibu Fanny Lo dari Jakarta. Ya, puji Tuhan, shalom Ibu. Beliau adalah kakak ya dan Tuhan Yesus memberkati. Iya, Salam sehat semuanya. Amin. Ya, beliau kakak dari Ibu Erni Ratnawati dari Semarang yang rindu bergabung sekalipun berdomisili di Jakarta. Puji Tuhan. Kita segera mulai dengan berdoa untuk membuka pertemuan kita pagi hari ini. Ibu Nunuk Budianto berkenan membawa doa pembukaan. Monggo, Bu. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Tentu dalam kesempatan ini saya tidak bersaksi karena waktunya pasti panjang. Namun saya rindu bersyukur di kesempatan yang luar biasa ini. Saya mengucapkan banyak berterima kasih pada Bapak Ibu Gembala dan Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mendukung saya memohonkan belas kasihan Tuhan. Jadi saya melihat berhari-hari Bapak Ibu Saudara berdoa untuk saya mengucapkan syukur, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat saya ada saat ini. Tuhan memberi kesempatan yang baru. Saya bersyukur saya ada sebagaimana saya ada pagi hari ini. Saya mengucap syukur supaya kita sehat semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam doa ibadah pagi hari ini. Ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur pagi hari ini. Kesempatan yang luar biasa Tuhan masih beri bagi kami Tuhan. Untuk kami kembali dalam ibadah raya pagi minggu kedua bulan Agustus ini. Meskipun kami masih lakukan secara virtual Tuhan Yesus. Namun kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang terus Tuhan anugerahkan bagi kami tak henti-hentinya Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan tidak pernah lalai Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami Tuhan. Kami rasakan itu dari hari ke hari, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Seluruh jemaat Tuhan, Gereja Kristen Paitani, datang kepadamu pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih. Namun sebelum kami masuk lebih jauh Tuhan, Engkau sekiranya Engkau mengampuni, sekiranya ada dosa, ada kesalahan, ada hal yang tidak Tuhan kenan Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengampuni, Engkau membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau mentahirkan kami pagi hari ini, melayakkan setiap kami datang kepadamu Tuhan pagi ini Tuhan. Terima kasih menguduskan setiap kami.
agar kami boleh layak datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hadir kiranya Engkau di tengah-tengah peribadatan kami yang kami lakukan secara daring, yang Bapak Ibu Gembala pandu pagi hari ini bersama Kak Nemi. Tuhan, Engkau menolong Tuhan. Acara ini boleh berlangsung dengan hikmat, dengan urapan Allah. Engkau hadir di tengah-tengah setiap keluarga demi keluarga, Tuhan. Engkau hadir, Tuhan. Engkau hadir, Tuhan. Engkau hadir, dan kalau di mana Engkau hadir, di situ kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat terjadi, ada berkat tercurah terjadi di tengah-tengah setiap keluarga yang terbuka hati pagi hari ini, Tuhan. Membuka rumahnya untuk Tuhan hadir, Tuhan, dalam ibadah kami bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya tidak ada halangan satu apapun, baik lewat tayangan apapun, Tuhan, tidak ada gangguan apapun di dalam nama Yesus. Semua boleh berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Tuhan memberkati setiap petugas-petugas yang sudah ditunjuk, Tuhan. Pagi hari ini kami boleh sama-sama melayani Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan, baik lewat puji-pujian, lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat doa-doa yang kami naikkan, lewat persekutuan darah dan tubuh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Budi. Puji Tuhan, kita naikkan pujian syukur pagi ini lewat share screen. Ku bersyukur Bapa.
kebaikan-Mu tidak pernah habis-habis ya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Haleluya. Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan. Ya, Bapak. Kita bersyukur untuk semua yang kita boleh alami. Seperti firman Tuhan berkata, biar kita terus mengucap syukur dalam Amin, segala amin. hal. Karena Amin. itu yang dikehendaki Allah di dalam Ya. Kristus Yesus bagi Amin. kita semua. Amin, puji Tuhan. Amin. Mari kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 8 oleh Ibu Erni Ratnawati. Dipersilakan. Ya. Rindu kepada diaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu gigit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku Amin. dan hatiku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Yes. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bukan hujan bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Erni, luar biasa ya. Kita akan berjalan makin lama, makin kuat menuju ke Sion Allah yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kembali pujian share screen untuk kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Bangkit gereja Tuhan sekarang.
pancinya, bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Mari gereja Tuhan bangkit di akhir zaman. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pengurapannya dicurahkan bagi kita semua. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Mari umat pemenang, maju berperang. Maju berperang, bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Gereja Tuhan bangkit di akhir zaman dan menjadi pemenang. Haleluya. Pengurapan Allah dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari nyatakan bersama-sama sekali lagi. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Haleluya. Mari bagi Allah kita maju berperang. Maju berperang, kita akan menang. Umat pemenang, bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, luar biasa Bapak Ibu, tidak kebetulan. Ini bulan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ke berapa? 70 berapa? 76 Bu Yulia. 76. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, berkat anugerah Tuhan untuk negeri bangsa kita. Mari gereja Tuhan bangkit ya, karena kemenangan sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Kita siapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, waktunya kami siapkan lebih dalam, lebih jauh dengan terima kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan sampaikan isi hati-Mu, kami percaya Tuhan telah menaruh perkataan-Mu, hati Tuhan sendiri ke dalam diri hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kami, umat-umat Tuhan yang senantiasa mengasihi, memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Umat pemenang, katakan
Amin, amin. Umat pemenang, Tuhan Amin. pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita, ya puji Tuhan, kita percaya Bapak Ibu, kita akan menang untuk menghadapi situasi yang kita hadapi pada hari Amin. ini. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kondisi yang kita alami pada saat-saat ini, percaya kita akan makin dekat dengan Tuhan. Itu yang Ya, Tuhan amin. inginkan. Ya. Kita juga bersyukur Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih. Kita sama-sama tahu keberadaan jemaat Tuhan beberapa waktu yang lalu, ada beberapa di antara mereka yang sakit, namun kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan, di mana Tuhan sembuhkan, Tuhan ya, selalu amin. dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini yang melanda Indonesia, bahkan melanda dunia, kita sendiri tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tetapi saya selalu berkata, jangan katakan kapan ini berakhir, tapi katakan Tuhan sanggupkan dan mampukan untuk kami dapat melewati semuanya ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita tahu hampir semua hamba-hamba Tuhan mereka berkata bahwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini sudah sekian lama, itu ada hubungannya, sekali lagi ada hubungannya dengan waktu Tuhan. Ya, ada hubungannya dengan waktu Tuhan. Itu sebabnya kalau saya mau kasih tema pada pagi hari ini, jangan sampai kita buta akhir zaman. Amin. Jangan sampai kita buta akhir zaman. Oke, saya awali untuk pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 16 ayat 2 dan 3. Matius 16, ya, Matius 16. Matius 16 ayat 2 dan 3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biar perkataan Tuhan ini menjadi renungan kita juga pada saat-saat ini. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda zaman itu tidak. Artinya, Bapak Ibu, jangan sampai hari-hari ini konsentrasi kita, pikiran kita, perhatian kita hanya terfokus kepada COVID-19. Hanya terfokus apa yang terjadi di negeri ini. Hanya terfokus apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar dari keadaan kondisi yang terjadi pada hari-hari ini. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita tahu bahwa keadaan yang terjadi ini ada hubungannya sekali lagi dengan tanda zaman, akhir zaman. Itu sebabnya Tuhan berkata, rupa langit kamu tahu membedakannya. Keadaan-keadaan yang terjadi kita sangat paham. Tetapi tanda zaman ini harus kita mengerti, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai umat Tuhan, gereja Tuhan pada akhir zaman ini tidak tahu sama sekali lewat akhir zaman. Atau kita enggak mempeduli tentang akhir zaman. Ini sangat penting. Kita harus mengerti bagaimana, saudaraku, kita siap. Kita boleh mempersiapkan hidup kita ini.
Sebab kalau kita nggak mengerti, ini membahayakan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau saudaraku kita lihat lebih jauh, murid-murid Tuhan, mereka juga waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan, ya, mereka saudaraku di Matius pasal 24, ya, di Matius pasal 24, waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan, ya, mereka berkata, mereka minta kepada Tuhan, apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kesudahan alam ini? Apakah yang harus kami perbuat? Saudara, coba kita baca sebentar Matius pasal 24, ya, mulai ayatnya yang ketiga. Nanti Ibu Gembala akan membacakannya. Matius 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Ya, Bapak Ibu, coba kita perhatikan ayat ini. Zaman itu murid-murid Yesus, mereka nggak mau, mereka buta akan akhir zaman. Sekalipun waktu itu belum terjadi. Tetapi mereka datang dan bertanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa betapa pentingnya, ya, anak-anak Tuhan itu harus mengerti tentang akhir zaman. Ya, ini luar biasa. Mereka berkata, bila mana itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia? Nanti saudara baca di rumah. Dan Tuhan bilang, kalau saudara baca seterusnya, waspadalah, akan datang nabi-nabi palsu, akan ada penyesatan. Tuhan berkata di ayat-ayat selanjutnya, akan ada peperangan, ada gempa bumi. Dan Tuhan berkata selanjutnya, ada wabah, penyakit, ada kelaparan, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya sebagai anak Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu, ya, tanda-tanda zaman. Kita tidak hanya mengerti dengan apa yang terjadi saat ini. Orang kalau dia ngerti tanda zaman, ini luar biasa. Dia akan menjadi orang yang berjaga-jaga. Dia akan menjadi orang yang sadar. Dia akan menjadi orang yang siap, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beda dengan Petrus. Ya, Petrus berkata kepada Tuhan, Bapak Ibu, Petrus berkata kepada Tuhan di Matius pasal 19 ayat 27. Dia berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Apa yang akan kami peroleh? Saudaraku, kita lihat, betul, ya, kita ngikut Tuhan, kita setia ikut Tuhan, pasti saudaraku, Tuhan pasti memberikan upah kepada kita. Tetapi jangan sampai kita hari-hari ini justru kita terfokus, saudaraku, terfokus kepada berkat, ya, atau bahkan jangan sampai hati kita berpaut kepada berkat, kepada materi, ya, karena banyak orang kan katakan, waduh, ini sangat sulit hari-hari ini, ya, sangat sulit bagaimana kita bisa mendapatkan berkat, bagaimana kita bisa mengumpulkan berkat, bahkan sampai orang lupa lewat akhir zaman yang harus kita lebih persiapkan. Jangan takut tentang berkat, karena Tuhan berkata, tengok burung-burung di langit yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan dalam
lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Apalagi kamu jauh melebihi dari burung-burung itu. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, jangan kita berpaut kepada kebutuhan makan dan minum kita hari esok. Pasti Tuhan jamin. Tetapi bagaimana agar hati kita ini harus berpaut kepada Tuhan. Ya, orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, saudaraku, dia tidak akan takut. Sebab, saudaraku, 2 Timotius pasal 3 ayat 2, Alkitab berkata, ya, Alkitab menubuatkan manusia pada akhir zaman, dia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini sudah tercatat. Ya, keadaan kondisi sesulit pun, jangan sampai kita menjadi hamba uang. Hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, mari hati kita ya tidak lagi tertarik kepada khotbah-khotbah lewat berkat. Hati kita tidak tertarik kepada khotbah-khotbah lewat materi. Saudara, itu pasti Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya dia berkata, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana dia ada. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya ya Tuhan kepingin saudara ya supaya kita menjaga hati kita. Jangan kita mengejar kepentingan duniawi, ya. Karena banyak orang hati mereka itu akan terpaut kepada hal-hal seperti itu. Namun kita sadari bahwa waktu Tuhan ini semakin dekat. Tuhan gak kepingin kita menjadi anak-anak Tuhan buta tentang akhir zaman. Kalau kita nggak buta tentang akhir zaman, kita akan menjadi anak-anak Tuhan sadar. Kita perlu berjaga-jaga. Itu sebabnya Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita nggak tahu. Yang Tuhan cuma kepingin bilang, agar kita ini berjaga-jagalah. Ya. Terus saudaraku, selain itu, selain kita berjaga-jaga, karena kita tahu waktu Tuhan sudah sangat dekat. Dan Alkitab berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ya, artinya kita harus kuat. Ya. Kita harus berikat, pinggang kita harus berikat, harus kuat. Nah, kita kuat itu bukan dengan berkat yang kita miliki. Kita kuat dengan kebenaran, kita kuat dengan Tuhan, kita kuat karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Ini harus kita kuat. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 37. Supaya pelitamu tetap menyala. Nah, banyak orang ya pelitanya udah padam, saudaraku. Takut dengan keadaan kondisi yang terjadi pada hari-hari ini, pelitanya nggak lagi nyala. Saudaraku, padam, takut, dia mengalami kecemasan, dia mengalami kebimbangan, keraguan, bahkan keputusasaan. Hal-hal yang baik dengan Tuhan nampaknya mulai hilang, mulai berkurang. Karena keadaan hari-hari ini, ya roh yang mengintimidasi banyak orang sehingga membawa keputusasaan. Bahkan lebih sedih lagi Bapak Ibu, saya sempat lihat ada yang di-share-kan ya di WA, di grup lain, ada satu keluarga, mungkin saudara nak lihat, satu keluarga mereka mengakhiri hidup mereka dengan menggantung diri. Waduh, ini tentu sangat mengenaskan. Ini tandanya orang tidak punya pengharapan. Ya, orang yang kehilangan pengharapan. Itu sebabnya setan bekerja hari-hari ini. Membuat banyak orang kehilangan pengharapan. Nah, anak-anak Tuhan, mari kita terus bangkit, Bapak Ibu. Amin. Kita terus bangkit. Ya, jangan takut. Terus pelitamu tetap bernyala. Jangan sampai padam. Haleluya.
Terus Alkitab berkata di ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia. Ya, siap. Kita harus siap sedia Bapak Ibu. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Yang penting Tuhan bilang siap sedia. Ya, nah itu sebabnya nasihat-nasihat, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar ini, terus saudaraku, kita hidupi dalam hidup kita dari hari ke hari. Selanjutnya, ya, kita harus hidup betul-betul hidup dalam pertobatan, ya. Hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh. Kita sudah dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Kita harus menyadari bahwa Alkitab dengan jelas berkata, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna, dikatakan, dengan tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya saat-saat ini apa yang perlu kita benahi, hal-hal yang kurang dalam hidup kita ini, kerohanian kita yang seringkali suka jatuh bangun, terus kita benahi supaya kita tetap hidup dalam pertobatan. Selanjutnya, saudaraku, jangan kita kompromi. Ya, saudara tahu kompromi dalam hal apa? Banyak. Kompromi dalam hal ketidakadilan, kompromi dalam hal dosa, kompromi dalam hal mungkin kita anggap itu kecil, tetapi Bapak Ibu itu sesuatu yang tentu Allah tidak berkenan, karena hal-hal seperti itu akan justru merusak, ya, merusak saudaraku citra kita itu di hadapan Tuhan. Mari kita terus menyucikan diri kita, ya. Kita terus dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab ada banyak orang mereka hidup tanpa salib. Ya. Alkitab berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus apa Bapak Ibu? Menyangkal dirinya, pikul salib, bukan sebulan, bukan seminggu, tetapi pikul salib setiap hari. Keadaan seperti yang kita hadapi saat ini, jangan membuat kita menggerutu, jangan membuat justru ada omelan, ada persungutan. Saudaraku, dampak yang terjadi saat-saat ini, semua mengalami, saudaraku. Ya, itu sebabnya mari kita pandang dengan satu pandangan yang positif, bahwa hal yang terjadi ini Tuhan membuat saya pikul salib. Kekurangan yang terjadi saya mau pikul salib. Mungkin saya ngalamin sakit, saya pikul salib. Asalkan bukan karena dosa. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu, saudaraku, gereja-gereja yang saleh pada zaman yang lalu, kita sering tahu, atau bahkan hamba-hamba Tuhan yang hidup pada puluhan tahun yang lalu, itu selalu menyerukan supaya kita harus pikul salib. Ya, harus pikul salib. Nah, sering saudaraku, sering mereka dicemooh karena mengajarkan jemaat untuk pikul salib, jemaat untuk menderita, bertahan dalam kesukaran. Nah, berita-berita hari-hari ini yang kita dengar, bahkan sebelum pandemi COVID, ya gereja harus hidup dalam kelimpahan. Gereja harus diberkati oleh Tuhan. Kalau sampai kita nggak diberkati, kita sama dengan orang yang dikutuk. Saudaraku, sampai pernyataan-pernyataan seperti itu muncul. Tetapi kita melihat, saudara, satu kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Ada banyak umat yang menderita oleh karena Allah izinkan itu terjadi.
Itu sebabnya tidak salah. Sekali lagi, tidak salah kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi itu tidak menjadi ukuran. Tetapi kalau saat-saat sekarang ini, gereja kita tidak bisa menerima keadaan kondisi yang terjadi. Ini membahayakan. Itu sebabnya mari kita harus pikul salib, saudaraku. Sebab Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan akan meniadakan penderitaan dan kesukaran bagi kita sebagai orang yang percaya. Tetapi itu akan ada dan itu akan kita lewati, saudaraku. Dan kita tahu Tuhan akan menyanggupkan. Seperti firman yang berkata, cobaan-cobaan yang kamu alami itu cobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan bahkan apabila kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Itu sebabnya yang terakhir yang saya mau sampaikan, kita harus hidup ya penuh dengan kasih dan hidup penuh dengan pengampunan. Kenapa? Sebab ada di antara anak-anak Tuhan, mereka masih hidup tanpa kasih. Mereka masih hidup tanpa pengampunan. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Nah, biar hari-hari ini, biar kita impartasikan kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita. Bukan lagi kita melihat diri kita, tetapi mari kita belajar untuk melihat orang-orang lain. Kita belajar untuk memberi, kita belajar untuk memperhatikan, kita belajar untuk bisa mendoakan. Dan juga kalau sekiranya ada di antara kita, ada di antara jemaat Tuhan, atau ada di antara keluarga-keluarga kita, jangan sampai pengampunan itu hilang di tengah-tengah kita. Dan mari kita lepaskan pengampunan. Kita lepaskan pengampunan. Dan kita akan lihat kasih Tuhan yang ajaib. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari-hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang akan terus meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya ya di hari-hari yang mendekat ini, Alkitab berkata, kita ada di hari-hari yang mendekat ini. Hari-hari yang mendekat ini. Mari saudaraku, kita tetap kuatkan iman percaya kita. Sebab Alkitab berkata, jikalau Dia datang, adakah Dia dapati iman di bumi? Amin. Biar iman kita tetap bertambah kuat dan teguh lewat kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang saya boleh simpulkan pada saat ini, di mana murid-murid mereka menyadari bahwa mereka tidak kepingin buta akhir zaman. Mereka datang kepada Tuhan bertanya, ya, tanda kesudahan dunia, tanda akhir zaman. Dan Tuhan memberikan jawaban. Itu sebabnya jangan sampai kita melupakan tanda-tanda zaman ini. Dan mari kita hidup di dalamnya. Sebab kasih karunia Tuhan itu besar atas setiap kita. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Mari kita berdoa, semua tutup mata. Saya minta nanti Bapak Pendeta Paulus Hari Prabowo. Ada Pak Hari Paulus Prabowo? Oh, mungkin ada gangguan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Engkau tidak menghendaki agar kami umat-Mu menjadi umat Tuhan yang buta akhir zaman. Biar Tuhan kami boleh hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Kami harus siap menghadapi kedatangan Tuhan. Kami harus mengerti bagaimana kami harus bertahan dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak akan putus asa
Oh Tuhan, lari dari kenyataan yang kami hadapi pada saat-saat ini. Melainkan kami tetap hidup takut akan Tuhan. Kami tetap mempercayai firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah ya dan amin. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus berjaga-jaga. Biar kami terus sadar Tuhan. Hati kami terus berpaut kepada Tuhan. Kami hidup dalam pertobatan. Dan jangan kami kompromi dengan hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Dan Tuhan, biar kami boleh hidup pikul salib pada hari-hari ini. Tuhan, untuk kami tetap iring Tuhan. Sebab Tuhan yang akan menyanggup,kan dan memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua yang hadir, yang mengikuti ibadah Zoom online saat ini. Terima kasih. Dan sebentar kami mau sama-sama menikmati tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Untuk itu kuduskan terlebih dahulu setiap kami. Supaya tubuh dan darah Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Dan kami hidup di dalam Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat tubuh Tuhan. Kita persiapkan roti dan anggur, ya, karena setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan makan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Mari semua mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Saudara, angkat tubuh Tuhan, mengucap syukur, katakan Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Katakan terima kasih Tuhan yang sudah mati atas dosa-dosa kami. Katakan Tuhan terima kasih Engkau bertanggung jawab dalam hidup kami hari-hari selanjutnya. Kami tidak akan takut sebab Engkau ada dalam diri kami dan kami di dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk keluarga-keluarga saudara. Mengucap syukur untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, ya cucu-cucu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya semua mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita juga mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Lewat keluarga kita, lewat anak, istri, suami, lewat semua yang ada di rumah kita, rumah tangga kita. Mengucap syukur lewat pekerjaan kita. Mengucap syukur lewat keadaan kondisi keluarga-keluarga kita mungkin yang sakit. Mengucap syukur sebab kata firman Tuhan, mengucap syukurlah engkau dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki adalah Allah dalam Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Alkitab berkata, Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur atasnya. Dan dia memecah-mecahkannya. Dan dia memberikan kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Amin. Mari kita angkat cawan Tuhan. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan itu. Dan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama cawan Tuhan dengan iman percaya kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Amin. Amin. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita kerjakan di setiap ibadah raya seperti pagi ini, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, adalah menjadi berkat jaminan besar buat kita semua, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Lewat perlindungan darah anak domba Allah, sempurna atas kehidupan kita selama ada di bumi ini. Puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk acara yang sudah kita kerjakan bersama. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari semua boleh menyatukan hati dan roh kita di hadapan Tuhan. Nanti rekan kita masing-masing akan berdoa. Bapak Petrus Hermawan membawa doa syafaat untuk bangsa dan negara, dan langsung disambung oleh Ibu Rumista Panjaitan berdoa untuk gereja dan jemaat Tuhan. Dipersilakan. Tuhan, mari kita berdoa buat bangsa dan negara. Bisa masuk, Bu, suara saya? Jelas, Om. Bagus. Suara bagus. Baik. Oke. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita hadapkan diri kita pada Tuhan. Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami sembah dan kami muliakan, Bapa dan Roh Kudus yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengangkat bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan, mungkin ini adalah kita yang tersulit di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, tapi kami yakin Tuhan Kau memiliki rencana yang besar, rencana yang baik, rencana yang indah buat bangsa dan negara. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Kami tahu Tuhan, beban yang beliau tanggung begitu berat, Tuhan. Juga Tuhan, bagaimana negara ini juga menanggung kebutuhan bangsa ini juga begitu besar dan berat. Tapi kami yakin karena Engkau telah membuktikan bagaimana ramalan-ramalan, bagaimana kutukan-kutukan, bagaimana tekanan-tekanan Tuhan lepaskan secara luar biasa dan secara ajaib buat bangsa ini. Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan akan membawa bangsa ini, Engkau melepaskan bangsa ini, Tuhan, dari tuduhan-tuduhan, dari gelombang-gelombang sakit penyakit yang terus-menerus. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada apapun yang di dunia ini. Dan kami yakin Tuhan menyelamatkan bangsa kami, Tuhan menyelamatkan negara kami. Tuhan menuntun dan juga Tuhan memeluk negara kami. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan-pemerintahan di daerah-daerah juga, mulai yang terbawah, RT, RW, hingga Tuhan legislatif, bagaimana Tuhan juga melindungi, memimpin lembaga-lembaga yang lain. Terima kasih Bapak Tuhan kami, Roh Kudus, kami menyerahkan bangsa kami tercinta ini ke dalam tangan-Mu, dan bangsa kami akan merayakan kemerdekaan yang ke-76 Tuhan. Kiranya lewat usia yang sudah cukup tua ini Tuhan, Tuhan memberkati bangsa kami, menyertai bangsa kami. Menyerahkan Tuhan bangsa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, kami juga pagi hari ini berdoa untuk gereja Tuhan, secara khusus gereja Betani, di mana Tuhan tempatkan kami, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh Tuhan Yesus dipimpin untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh menyadari, mengerti semakin dalam lagi isi hati Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan gereja Kristen Betani dalam setiap pelayanannya, dalam setiap rencana-rencana gereja-Mu ini Tuhan. Kalaupun sampai saat ini Tuhan, kami masih tetap mengadakan Zoom meeting Tuhan, lewat ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, oleh karena anugerah-Mu saja kami boleh, oh Tuhan, beribadah lewat Zoom meeting ini, lewat anak kami Nemi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap
kegiatan-kegiatan yang ada di Gereja Kristen Betani. Engkau terus memberkati Tuhan Yesus, Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Untuk apa rencana-rencana ke depan di dalam pelayanan gereja ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan bagi gereja-gereja Tuhan, itu akan nyata Tuhan Yesus. Itu akan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan setiap gereja-gereja di seluruh muka bumi ini Tuhan Yesus, yang mungkin juga mereka masih mengadakan Zoom, ataupun mereka Tuhan Yesus nonton lewat YouTube, ataupun mungkin ada di antara mereka yang sudah boleh beribadah di gereja. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap hamba-hambamu yang melayani di setiap gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hamba-hambamu ini juga Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu untuk mereka boleh melayani setiap jemaat mereka, memenuhi iman kebutuhan rohani jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa pagi hari ini untuk semua jemaat Tuhan, jemaat yang ada di Gereja Kristen Betani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi ini, seberapa jemaat-Mu yang boleh bergabung bersama-sama. Inilah setiap kami, kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami boleh kembali bersekutu sekalipun kami lewat Zoom Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami sudah dapatkan pagi hari ini lewat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami supaya kami boleh mengerti tanda-tanda zaman yang sudah terjadi pada saat ini. Supaya kami tidak bodoh, supaya kami tidak ketinggalan Tuhan. Biar kami menjadi wanita-wanita yang bijaksana itu Tuhan, yang selalu menyediakan minyaknya di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang saat ini mereka semua sudah mengalami kesembuhan Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan bagi jemaat-Mu ini Tuhan. Karena Engkau Tuhan mengasihi kami Tuhan. Engkau begitu memperhatikan setiap hidup kami, hingga kami boleh mengalami kesembuhan yang ajaib daripada Engkau. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan tidak mungkin dan mustahil kami bisa boleh merasakan kekuatan, boleh merasakan damai sejahtera, boleh merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terus bawa iman kami Tuhan Yesus, setiap kami jemaat Gereja Kristen Betani semakin kuat, semakin sungguh-sungguh, semakin memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Kami selalu mencari wajah Tuhan, mengerti isi hati Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, supaya kami jangan sampai ketinggalan Tuhan, namun kami boleh terus terbang seperti burung Raja Wali, untuk kami boleh Tuhan Yesus melihat kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus berikan kami kekuatan iman Tuhan. Di akhir-akhir ini Tuhan, begitu banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, kalau kami tetap berpaut kepada Tuhan, kalau kami tetap memandang Tuhan, maka semuanya itu akan bisa kami lalui. Karena kami adalah biji mata Tuhan yang senantiasa Tuhan perhatikan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Engkau selalu terbangun buat kami. Engkau selalu menjagai kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarkan setiap jemaat ini Tuhan tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jangan kami lemah Tuhan oleh karena kondisi situasi saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mempertaruhkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Tuhan Yesus bayi, Tuhan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan kami yang sudah orang tua yang lanjut usia. Kami percaya Engkau pegang tangan setiap kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah lepaskan kami, karena kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan yang memegang kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Dan untuk minggu ke depan Tuhan, kami boleh kembali Tuhan Yesus beribadah bersama-sama. Sekalipun mungkin masih lewat Zoom ini Tuhan. Tuhan boleh mengingatkan setiap jemaat Tuhan, supaya mereka boleh mengindahkan ibadah di dalam hari Minggu sekalipun kami lewat Zoom Tuhan. Kami harus
oh Tuhan Yesus, mengindahkan ibadah. Kami harus menyucikan hari Minggu karena Engkau sudah berfirman. Di hari yang ke-7 kami harus datang kepada Tuhan. Biar jemaat-Mu boleh menyadari ini Tuhan Yesus. Mereka boleh benar-benar mau datang bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pada pagi hari ini Tuhan. Mereka yang sebagai tamu kami Tuhan. Mereka yang orang tua, semua kami yang hadir pagi hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu ini Tuhan. Setiap beban-beban mereka Tuhan. Engkau yang mengangkat. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang saat ini masih mengalami sakit Tuhan. Yang kami tidak tahu Tuhan. Engkau juga sembuhkan mereka. Engkau juga lawat mereka Tuhan. Supaya mereka boleh mendapat kelegaan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Tuhan juga menjamah mereka. Tuhan juga melawat mereka. Tuhan juga mengingatkan mereka supaya juga mereka boleh menonton lewat YouTube Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tanpa firman Tuhan, kami tidak bisa berjalan selangkah pun, sedetik pun Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan, gereja Tuhan, dan juga jemaat Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Om Wawan, Guru Mista. Tuhan memberkati. Dan kita sudah sampai di penghujung acara ibadah saat pagi ini. Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian bersama ya. Sekalipun lewat share screen, masing-masing bisa turut memuji Tuhan. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Terima kasih. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian, segala puji, syukur bagimu, amin. Ku tinggikan
terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang boleh kita rasakan bersama di sepanjang pertemuan virtual pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk semua yang sudah hadir. Terima Amin. kasih untuk yang spesial dari Jakarta, Ibu Vanilo, dan juga anak kami Jerry dan Belinda di Bekasi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Baik yang dari Semarang, Bu Erni, dan kita semua yang dari Ungaran. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Gembala akan berdoa untuk doa berkat kita semua. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Ya. buat anugerah, buat kasih sayang Tuhan yang sungguh kami boleh nikmati secara khusus dalam ibadah online Zoom pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami Tuhan berkati dan berkat Allah akan senantiasa turun ke atas setiap kami. Berkat Tuhan tidak akan pernah terlewatkan bagi kami yang tetap setia dan percaya kepada Amin. Tuhan kami Yesus Kristus. Yes. Itu sebabnya selain kami boleh menghadapi kondisi yang terjadi pada saat-saat ini, kami terus mempercayai Tuhan dan kami terus mengerti akan kehendak-Mu. Amin. Terima kasih, kami tahu Tuhan Engkau tidak berhenti sampai di sini. Yes. Engkau akan terus lanjutkan rencana-Mu dalam hidup kami sehingga tidak ada rencana Tuhan yang tidak akan terlaksana. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kami akhiri untuk kami berpisah dalam persekutuan ini, kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga Ibu Rumista, Saudari Helmi, Tuhan Ibu Helmi Panjaitan yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, biar kasih Tuhan boleh dinyatakan dalam hidupnya. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur karena kami tahu Tuhan Engkau sendiri yang akan selalu tetap memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami boleh memuji nama Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri Tuhan Yesus, oh Tuhan, biarlah anugerah dan kasih Tuhan boleh turun. Amin. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan yang senantiasa boleh menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Yes. Tuhan yang mengangkat wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini, hari ini, esok, dan bahkan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Haleluya. Tuhan, haleluya. Selamat pagi. Puji Ya.